Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarram, para alim ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan. Pada kesempatan hari ini, saya selaku pribadi ingin bermunajat, berriyadhah, serta bertawasul bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan serta membimbing umat ke jalan yang diridhoi Allah. Kalau setiap manusia memiliki rasa syukur, maka keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan didapatkan. Karena orang yang bersyukur, sedikit atau banyak ia tetap bersyukur, maka Allah akan menambahkan segala kenikmatan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Syukur bukan hanya sekedar materi, namun bersyukur bisa menjalankan ibadah dengan tenang, menjalankan keseharian dengan selamat. Itu juga namanya rezeki, kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bukan hanya sekedar terletak pada kemewahan duniawi. Dan jangan lupa untuk bersedekah. Yang namanya sedekah juga tidak hanya terletak pada materi. Sedekah bisa lewat apa saja, contohnya ngurip-nguripi agama. Dalam tubuh NU, dawuhe Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa mengurus NU, maka aku doakan semua keluarganya beserta anak cucunya husnul khotimah. Itu juga namanya sedekah. Sedekah ya datang ke pengajian atau ke tempat-tempat majelis taklim, zikir bareng, itu juga namanya sedekah. Sedekah waktu untuk hadir di tempat yang mulia. Zaman dulu waktu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih menjadi santri, beliau mendengar ada ulama karismatik yang sangat tersohor namanya. Nah, beliau mau mengaji kepada ulama terkenal tersebut. Akan tetapi beliau sudah tidak dapat bertemu lagi dikarenakan sudah wafat. Nah, karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu datang ke makamnya niatnya untuk berziarah. Tiba-tiba beliau tertidur, setelah bangun langsung hafal semua ilmu-ilmunya ulama tersebut. Itu karomahnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi nggak usah heran kalau ada orang nggak mondok tapi tiba-tiba hafal dalam ilmu agama, yaitu seseorang itu dititah, namanya titah seperti bayi, dititah oleh Yang Maha Kuasa. Itu namanya karomah. Ya, bahasa
Jawane kuwi bocah angon. Titah kuwi bocah angon, bocah diangon. Sing angon langsung sing maha kuasa. Iku makome beda ya. Kalau semua para jemaah pikirannya enggak sampai kepada ke situ, ya tinggal ngaji yang umum-umum saja. Itu yang jelas. Seperti puasa, ada puasanya orang biasa, puasanya orang yang sedang, dan puasanya orang istimewa. Itu banyak, nanti dikaji lagi di lain waktu. Sekarang mari kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Tombo ati iku ana 5 perkara. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luweh. Kaping 5 zikir wengine sing suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Insyaallah Gusti Allah jembadani. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.